persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Pak. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Saya akan coba paparkan aksi nyata saya berkaitan dengan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Perkenalkan Bapak Ibu, fasilitator saya ini Bapak Bonija PDI dari Yogyakarta. Kemudian ada pengajar praktik yang sudah sama-sama tahu pernah ke SMP 41, Bapak Gunawan SPD dari SMA 2 Kabupaten Tebo, Bapak Ibu. Nah, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang bisa kita aplikasikan di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, akan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif itu Bapak Ibu ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan bahas apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian ada posisi kontrol guru, disiplin positif itu sendiri, motivasi pelaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, kita masuk yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi inilah Bapak Ibu yang sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan murid yang berbeda-beda. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, guru-guru di SMP 41 sudah hafal semua nyanyi lagu profil Pancasila ya? Sudah. Boleh kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu ya? Boleh. Baik, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk ya. Nah, jadi diharapkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas kita masing-masing Bapak Ibu, kebutuhan murid bisa terpenuhi dengan baik. Itu dia Bapak Ibu. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada yang mengatakan guru itu mengontrol murid. Kemudian ada yang mengatakan kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi ketika misalnya si A kita marahi, kemudian kita berkeyakinan dengan kita marah itu kita mampu menguatkan karakter si A. Ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini miskonsepsinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita nih guru orang dewasa berhak memaksa. Apakah memang demikian? Ini yang terjadi miskonsepsi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, ini di Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita ini sama. Ternyata dalam teori kontrol itu dikatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi realitanya kebutuhan kita ini berbeda-beda Bapak Ibu. Si A dengan si B pasti kebutuhannya berbeda. Saya dengan Bu Cahaya kebutuhannya pasti berbeda-beda. Ini realitanya. Kemudian yang kedua,
melihat hal yang sama. Jadi ketika Bapak Ibu nih, misalnya Bu Endang mengajar sebuah topik dalam kelas, jangan dikira, jangan disangka murid Bu Endang itu akan memiliki persepsi yang sama tentang materi yang Bu Endang sampaikan. Tapi ternyata ini dia, dalam teori kontrol itu setiap orang tuh memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ari, kenapa nih kamu bolos terus menerus? Kita menganggap itu suatu kesalahan ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan anak, kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut, ternyata dalam teori kontrol itu pasti memiliki tujuan. Jadi ketika kemarin misalnya saya memanggil anak, kenapa si Mamat contohnya, Mat, kenapa akhir-akhir ini Mamat sering keluar masuk kelas? Jawaban Mamat apa ternyata? Pak, saya akhir-akhir ini bosan belajar di dalam kelas, Pak, sehingga saya sering keluar masuk kelas. Nah, ternyata kan kita tidak menyadari itu. Yang kita sadari apa? Kelakuan Mamat itu yang keluar masuk kelas itu hanya kita pandang sebagai suatu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrol, apa yang dilakukan itu ternyata ada tujuannya. Begitu juga kita. Misalnya kita nih, guru mengajar ternyata kita letih lesu. Kenapa Bu letih lesu? Atau malas-malasan? Ternyata saya ngantuk Pak, tadi malam begadang begini segala macam. Ternyata ada permasalahan di balik itu. Dan tujuannya apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi permasalahan dalam dirinya. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan kita ini bisa mengontrol murid. Ya, dalam teori kontrol hanya diri kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di dalam teori kontrol seperti itu. Oke, Muhammad boleh stop dulu, Mat. Oke, jadi orang lain itu kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Dalam kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, dalam teori kontrol kan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Kemudian dalam teori kontrol model berpikir menang. Oke, ini masalah teori kontrol. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu masalah teori kontrol? Kalau tidak, kita masuk pada disiplin positif. Nah, ini dia disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini dia ternyata dalam ilmu guru penggerak ya, saya dapatkan salah satunya seperti ini Bapak Ibu ya. Memberi imbalan, memberi penghargaan, ancaman itu ternyata merupakan hal yang keliru. Itu Bu Lucy ya. Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah ini kan tak lain tak bukan tujuan utamanya ya, menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kerohanian dan lain sebagainya. Dan itu yang kita harapkan dari murid-murid kita ini.
Nah, kita lanjut. Mana yang nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari murid tersebut? Ini dia Bapak Ibu contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita tularkan untuk anak-anak atau peserta didik kita nanti. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikannya antara lain, ini dia profil pelajar Pancasila yang pasti, yang seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primary Years Program. Nilai kebajikannya apa? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, sampai ke komitmen. Kemudian nilai kebajikan keterampilan hidup, dapat dipercaya, jujur begitu ya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan mampu dimiliki oleh murid-murid kita dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ini berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Sekarang kita masuk kebutuhan dasar manusia. Ya. Tadi kan disiplin positif ini jelas. Kemudian yang berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya Bapak Ibu datang ke sekolah bertugas mengajar hari ini ke SMP 41, Bapak Ibu mau datang ke sini untuk mendapatkan apa? Yang pasti misalnya dengan datang ke sini berarti saya kan bekerja nih. Kalau bekerja berarti mendapatkan gaji, ya, kekuatan finansial seperti itu. Nah, terlepas dari itu lagi, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, salah satu tujuannya apa? Kan menciptakan, melahirkan anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal tadi. Seperti itu. Lanjut. Saya ulangi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, kuncinya di sini. Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang kita usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ada lima kebutuhan dasar kita sebagai manusia Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Nah, mana yang 5 kebutuhan dasar yang berkaitan dengan bertahan hidup? Ya, ada makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau seorang tidak makan, ya jelas kebutuhan dasarnya terganggu. Ya, kalau seorang tidak punya tempat tinggal, jelas terganggu. Kemana dia akan berteduh? Kemana dia akan beristirahat? Ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan murid-murid kita, mereka juga butuhkan ini ya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, tanggung jawab, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kategorinya adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kuncinya di sini. Kalau kita kaitkan lagi ke Arif tadi atau ke siapa lagi, misalnya ya, ternyata apa yang dilakukannya itu kan ingin mendapatkan kasih sayang sebenarnya. Kadang-kadang ya kuncinya di situ. Terkadang
dikarenakan kitanya tidak memahami masalah tersebut dengan baik. Lanjut yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, kemudian diakui dan didengar, termasuk kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar akan kebebasan. Ya, kebebasan untuk mandiri, kebebasan untuk memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Saya ini mau kemana? Seperti itu. Saya ini mau lakukan apa? Mau bebas. Ini kebebasan. Kemudian yang berikut, 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kesenangan. Bermain, kita ini butuh bermain, butuh hiburan, butuh humor, butuh tertawa dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau seandainya Bapak Ibu kebutuhan dasar kita ini terganggu, Bapak Ibu, pasti ada saja hal-hal yang yang tidak mengenakan. Kalau seandainya misalnya nih Bu Erna misalnya Bu Erna, ternyata kebutuhan akan kesenangan beliau ini terganggu, maka kadang-kadang kan terbawa sampai ke pekerjaan kan, sampai ke tempat kerja kan. Mungkin di rumah berkelahi dengan suami atau berkelahi dengan tetangga misalnya sampai di sekolah marah-marah. Itu karena apa? Kuncinya nih, kebutuhan dasarnya terganggu. Jadi kalau sekarang saya simpulkan setelah saya membaca materi ini, Bapak Ibu ketika saya melihat seseorang mungkin marah-marah atau gimana gitu saya nyimpulkan saja kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kuncinya di situ saja. Kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi masuk kategori yang kelimanya. Mana dia? Mungkin tidak bahagia dalam hidupnya. Tampak di luar bahagia, tapi di dalamnya ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa nih Bu Ani yang murung-murung? Oh, ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam hidupnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak ada keuangan ya? Keuangan yang mana ini kira-kira? Kalau kita berbicara nih. Kesenangan hidup. Masuk ke? Kesenangan dan Kesenangan bahagia. Boleh. Atau masuk itu lebih bertahan hidup. bertahan hidup bermakan keuangan kan untuk beli makan juga Ya, atau kan keuangan itu kan dipecahnya menjadi makanan, pakaian. untuk mendapatkan ini juga Kalau hamba mendapatkan uangnya apa uang? Ya. Tapi kalau bukan punya uang kita bahagia, senang. Ya makanya kata Pak Salim tadi memiliki uang bagaimana tidak memiliki uang. Ada orang yang cuma ini. Ya, lanjut. Ada orang yang misalnya dia nih ke ATM nih. Lihat isi saldonya, dia senang ngambil uang. Tidak ngambil uang tapi dengan hanya melihat saldo Cuma saja. melihat saldo, saldo saya masih 30 juta, happy dia tuh. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Sarif saldonya sudah 5 juta, murung-murung dia, murung-murung kemudian datang ke sekolah. Marah-marah, murung-murung, langsung saja simpulkan saldonya sudah berkurang. Kan saya maksudnya orang. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini kalau kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk motivasi pelaku manusia. Motivasi itu ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dari dalam, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Kalau kita berbicara ini motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita kaitkan dengan murid, tentu murid kita juga memiliki nilai-nilai motivasi intrinsik. Apa yang melatar belakangi mereka, apa yang memotivasi mereka datang ke sekolah. Oke. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan apa lagi yang berasal dari luar dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik berikut adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kalau kita kaitkan Bapak Ibu misalnya si Mamat
Kenapa Mamat rajin datang ke sekolah? Misalnya, oh ternyata dia menghindari hukuman dari sekolah. Berarti itu termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari Mamat, berasal dari luar diri Mamat begitu. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Nah, yang berikut ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita kaitkan lagi dengan masalah ini tadi, misalnya Mamat datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Sekarang kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu ya. Nah, coba kita perhatikan baik-baik 3 aspek ini. Yang pertama hukuman. Tidak terencana atau dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah gimana? Mama, kamu terlambat. Gimana? Kamu dihukum misalnya bersihkan kamar mandi. Berarti kan satu arah seperti itu. Mama, pilih sampah sebanyak 30 buah karena kamu sudah terlambat. Itu kan satu arah. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman apa yang akan diberikan ke dia. Kan tidak tahu dia. Apakah tadi membersihkan toilet, apakah disuruh memungut sampah, menyapu halaman, seperti itu. Jadi dilakukan secara tiba-tiba, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kita lanjut yang kedua Bapak Ibu, konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu, dia dilakukan secara terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya gini Bapak Ibu, Mamat kamu terlambat. Coba kita baca tata tertib kita Mamat. Terlambat 15 menit, hukumannya apa? Seperti itu ya, disepakati sesuai peraturan yang sudah kita buat. Kalau di kelas namanya ada keyakinan kelas, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Ya bagian dari hukuman tadi. Ya konsekuensinya apa? Dia terlambat, konsekuensinya dia harus menjalani hukuman yang sudah disepakati tadi. Kemudian yang berikut, yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti kita akan sampai di sini Bapak Ibu, yang mana itu yang restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika di sekolah ini kita menemukan murid-murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kira-kira Bapak Ibu berikan hukuman, konsekuensi atau melakukan restitusi baiknya? Lakukan restitusi. Pertanyaannya sekarang, apakah kegiatan restitusi itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita ini? Masih kolaborasi atau Masih kurang Ibu ya. Oke. Nah, jadi idealnya kita harus melakukan restitusi. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, mengakibatkan murid merasa bersalah. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai teman dari murid kita. Yang keempat, kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi disadari Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Mat Posmat. Bapak Ibu, sekarang saya ada kasus nih. Ada beberapa kasus tentang penerapan 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru, di mana kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, tadi kan kita upacara bendera ya. Nah, ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
kita lihat bagian yang kiri. Guru Guru bereaksinya seperti ini. Misalnya si Mamat terlambat. Ayo dong Mat, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, tolong bantu bapak ya. Sekali ini, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalimatnya Bapak Ibu, bagian kiri. Kemudian yang kanan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Ini tanggapan kita selaku guru nih. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, mana yang, saya ambil saja dua dulu ya. Mana yang posisi kita sebagai teman, mana posisi kita sebagai pemantau. Nah, ya, silakan kita diskusikan selama 5 menit. Ayo dong. Osman, harus ada kolaborasinya antara pemantau dengan teman. Kalau kita sendiri pemantau terus itu kurang apa dengan teman. oke, sudah Bapak Ibu ya? Baik, boleh kita minta bantuan Bu Ania. Silakan Bu Ania, yang kiri posisi kontrol mana, yang kanan posisi kontrol mana. Boleh, silakan Bu Ania. Oke, kalau menurut saya, yang sebelah kiri ya, Ya, yang kiri. sebelah kiri itu posisi kontrol guru sebagai sahabat teman. Kalau yang sebelah kanan itu posisi kontrol guru sebagai apa namanya tadi? Pemantau. Oke. Mengapa yang kiri Bu Ania katakan ini posisi kontrol sebagai teman? Apa ya? Pertama dari redaksional ucapan kita, bahasa kita ke anak ini. Seolah-olah kita merangkul dia sebagai sahabat kita biar dia mengerti apa namanya itu, apa maunya kita. Oke. Kalau yang di sebelah situ tuh apa namanya? Kita satu tingkat di atasnya lagi pernah. Paham nggak sih? Satu tingkat. Enggak, apa satu tingkat di atas anak tadi gitu nah. Kan pemantau nih. Kamu tahu kan kamu sudah melanggar, kamu sudah tahu kamu melanggar ada konsekuensinya kan? Nah, apa konsekuensinya? Pasti kamu dihukum misalnya. Nanti kan anak tuh menjawab oh iya bu. Mungkin kita sebagai pemantau tadi mungkin ada toleransi dari kita. Oke, ada apa-apa sekali ini nanti kamu disuruh apa kayak gitu. Jadi sebagai pemantau. Tapi kalau yang sebelah yang jadi teman ini tadi apa ya kita tuh dengan lembut gitu nah memberitahu anak tuh tentang kesalahannya gitu. Kemudian kita rangkul dia baik-baik, kita bilang lagi jangan sampai diulang. Ya, terima kasih Bu Ania. Yang lain bagaimana Bapak Ibu sepakat? Yang kiri ini sebagai teman, yang kanan sebagai pemantau. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bu Ania dulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ini Bapak Ibu. Nah, sebentar nih. Bapak Ibu kita lanjut. Kita masuk pada bagian kasus yang kedua Bapak Ibu. Kasusnya sama, murid memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Murid memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Mohon maaf, murid tidak memakai atribut lengkap ya. Ada
tanggapan kita sebagai guru di bagian yang kiri, kemudian ada yang kanan. Yang kiri, kita meminta murid hormat kepada bendera selama 1 jam. Sementara yang kanan, kita mengatakan, berapa kali sudah Bapak Ibu memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke sini Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kita kaitkan lagi ke sini. Masuk ke kategori manakah 2 pernyataan tadi? Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer? Membuat merasa bersalah. Oke, kita lanjut ini. Hormat pada bendera selama 1 jam apa? Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Boleh kita diskusikan selama 5 menit kembali. Silakan Bapak Ibu. Kamu mengecewakan berarti kan membuat bendera salah. Hormat pada bendera. Itu penghukuman. Satu larangan. Berdiri depan Dekat ya, Mas. jangan seperti itu. Oke, tunggu ibu. Sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum ya, karena sudah jelas di itu. Kalau hormat bendera itu sebagai bentuk hukuman. Karena kalau kita memberitahu membuat rasa kecewa itu berarti anak itu merasa tertekan ya. Sehingga dia bisa berpikir, oh kalau saya berbuat kayak gini, aku jadinya mengecewakan orang tua. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Iya, lebih tepat ya. Ibu, sudah 5 menit nih. Kita lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu dari hasil diskusi tadi, 2 kalimat ini, dua tanggapan Bapak Ibu ini masuk pada posisi kontrol yang mana? Boleh kelompok Bu Nogita ya, kita persilakan. Silakan Bu Nogita. Berdasarkan diskusi tadi ya, hormat kepada bendera selama 1 jam itu setelah kami diskusikan ternyata itu sebagai teori kontrol penghukum, karena sudah jelas ya, siswa diberikan hukuman dengan cara hormat bendera selama 1 jam. Untuk teori kontrol selanjutnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Menurut kami itu adalah pembuat rasa bersalah. Kenapa membuat rasa bersalah? Karena dengan memberikan kata-kata mengecewakan, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu membuat keadaan seseorang itu merasa bersalah pada dirinya untuk orang tuanya maupun kepada bapak ibu guru. Baik, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain sepakat jawabannya? Yang kiri ini sebagai penghukum, yang kanan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sekarang kita masuk yang berikut Bapak Ibu. Inilah contoh penerapan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, penerapan posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi diharapkan dengan kita berlaku sebagai manajer, kita tidak hanya menyadarkan murid kita ini akan kesalahannya, tapi juga kita mengharapkan agar murid kita mengetahui berbagai pemecahan masalah terhadap dirinya masing-masing. Misal kalau kemarin saya lakukan restitusi terhadap Dede, misalnya dia datang terlambat, terlalu sering ke sekolah, ternyata jawabannya karena saya tidak memiliki motor. Jawabannya seperti itu. Nah, diharapkan dari jawaban-jawabannya yang seperti ini, mereka bisa memperbaiki kesalahannya sendiri agar tidak terjadi lagi kesalahan.
Nah, Bapak Ibu, kalau saya kembali ke sini Bapak Ibu ya, dari 5 posisi kontrol guru ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, idealnya posisi kontrol manakah yang harusnya kita jalani dalam melaksanakan tugas sehari-hari? Silakan Bapak Ibu. Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Sebagai? Idealnya? Sebagai manajer. Semoga nanti kita bisa melakukan ini dengan sebaik mungkin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku Bapak Ibu? Kalau pernyataannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa bersalah. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya apa ini Bapak Ibu? Sebagai? Wah, luar biasa ya. Bu Damai, Bu Lucy sebagai pemantau. Lanjut. Posisi kontrol berikut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai? Oke, lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai? Lanjut. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai? Sebagai penghukum. Lanjut. Selesai Bapak Ibu ya. Inilah materi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua mulai hari ini kita lakukanlah hal yang terbaik untuk murid-murid kita. Tempatkan, posisikan diri kita layaknya sebagai manajer. Sepakat Bapak Ibu ya? Nah, kita masuk yang berikut. Penerapan disiplin positif yang berikut adalah keyakinan kelas. Oke. Menurut Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas yang harus kita terapkan? Silakan Bapak Ibu. Diskusikan. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Oke, silakan. Sedangkan peraturan kelas dibuat sepihak oleh guru dan itu cenderung ke posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Baik ya, kita minta penjelasan dulu sih. Mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas yang harus kita lakukan? Silakan dulu sih. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama-sama dengan murid antara guru dengan siswa. Dalam keyakinan ini murid diberi kesempatan untuk memberikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan kesadaran dirinya. Kemudian dihasilkan sebuah keyakinan atau kesepakatan yang akan sama-sama dilakukan bersama untuk peningkatan pembelajaran yang lebih baik. Sedangkan peraturan kelas itu adalah cenderung searah atau sepihak. Peraturan itu dibuat oleh guru untuk dipatuhi dan kalau dilanggar biasanya guru akan menegur atau menghukum. Nah, dalam posisi kontrol sebagai seorang guru yang baik itu seharusnya berperan sebagai manajer. Sedangkan hukuman itu adalah posisi guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Di sana nanti ada ketidaknyamanan antara siswa. Dia melakukan segala sesuatunya karena memang peraturan bukan karena kesadarannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Bu Lucy, Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas, maka mulai hari ini Bapak Ibu ketika membuat yang namanya yang biasa kita katakan peraturan kelas, maka mulai sekarang kita ganti namanya menjadi keyakinan kelas. Apa yang disampaikan Bu Lucy tadi benar Bapak Ibu semua. Kalau peraturan kelas, biasanya peraturan ini hanya dibuat oleh sekolah
atau dibuat oleh wali kelas kemudian ditempelkan di dinding kelas. Seperti itu. Konsekuensinya adalah murid akan mendapatkan hukuman jika si anak atau murid tidak menjalankan peraturan tersebut. Tetapi yang lebih baiknya keyakinan kelas itu adalah muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Misalnya ketika di awal tahun ajaran, wali kelas menyampaikan keyakinan kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu dimunculkan dari murid kita masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya apa sih keyakinan kelas kita? Oh, membuang sampah pada tempatnya, Pak, Bu. Kemudian apa lagi? Berpakaian dengan rapi. Kemudian apa lagi? Mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran dengan baik. Keyakinan kelas diharapkan karena ini muncul dari dalam diri anak-anak kita ini sendiri, maka diharapkan mereka pun mampu menjalankan itu dengan sukarela tanpa ada paksaan yang merupakan peraturan kelas. Seperti itu, Bapak Ibu. Dipahami, Bapak Ibu, ya? Kita lanjut nih. Pembentukan keyakinan kelas, ya. Ciri-cirinya dia bersifat abstrak, Bapak Ibu. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja, tak perlu banyak-banyak kita buat keyakinan kelas. 1 sampai 100 tidak perlu pula. Cukup poin-poin penting saja. Mungkin 1 sampai 5 atau 6 saja, itu Bapak Ibu, ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian kita sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan yang ulu-ulu, Bapak Ibu, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian yang berikut, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan dulu. Pakai sticky note. Kemudian saya minta anak-anak membuat keyakinan kelas dari pendapat mereka masing-masing, kemudian ditempelkan di karton. Ini banyak sekali keyakinan kelas yang mereka coba utarakan gitu, Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu keyakinan kelas, kita masuk disiplin positif yang berikut. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebelum saya masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu sudah ingat tadi ya apa saja disiplin positif yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama, keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, ada posisi kontrol. Yang ketiga, kita taruhlah nih restitusi ya. Kemudian yang keempat, masih ingat Bapak Ibu? Oke. Pos. Boleh Bapak Ibu, kita lanjut. Ada berapa tadi yang sudah kita pelajari? Ada perubahan paradigma positif belajar dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, ada disiplin positif yang juga sudah kita pelajari tadi, kemudian motivasi pelaku manusia, dan yang terakhir tadi keyakinan kelas. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Oke, lanjut Mas. Baik, Bapak Ibu, kita speaking sebentar. Jadi diibaratkan saya sebagai bosnya. Jadi permainannya, aturan mainnya adalah Bapak Ibu nanti akan melakukan apa yang bos ucapkan. Nah, bos ucapkan. Jadi ketika bos tidak ada kata bos meminta, berarti harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada kata bos meminta, itu tidak dilakukan. Kita coba sebagai pemanasan dulu. Bos berkata
link positif yang terakhir yang kita bahas hari ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak Bapak Ibu masing-masing. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kuncinya adalah ini dialog antara guru dan murid dengan tahapan-tahapan tertentu yang akan dilakukan. Mana saja tahapan-tahapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Yang pertama ada menanyakan keyakinan. Ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi validasi tindakan yang salah dulu, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat-kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, berbuat salah itu wajar. Misalnya ketika si kemarin saya wawancarai si Dede, saya sampaikan, oh iya Mak, iya Dek, hal itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dia Bapak Ibu. Kemudian, oh Bapak juga pernah terlambat, Ibu juga pernah melakukan tersebut. Kemudian Ibu atau Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini bentuk kegiatan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama kita lakukan dalam segitiga restitusi. Yang berikut, kita validasi tindakan yang salah. Terbalik saya tadi ya. Validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh konkretnya antara lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bolos. Itu dia masuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalnya kasusnya anaknya gini, ada kawannya yang mengambil barangnya, begitu kemudian dia berkelahi misalnya. Ini boleh kita sampaikan ini. Oh, mungkin kamu patut bangga. Kamu melakukan ini karena kamu mempertahankan sesuatu. Itu contoh tindakan validasi. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bentuk kalimat atau ucapan kita yang berupa validasi tindakan yang salah. Kita lanjut. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Menanyakan keyakinan, motivasi tadi. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, ketika mereka melakukan pelanggaran tadi, kita tanya nih, apa keyakinan kelas kita, Dede? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu contoh kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mencobakan penerapan segitiga restitusi ini. Mari kita tonton secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke contoh penerapan segitiga restitusi ya. Saya sudah pernah mencobakan kegiatan restitusi ini kepada salah seorang murid kita dan sudah saya videokan. Mari kita tonton bersama-sama. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan itu kesalahan.
baik Bapak Ibu, itulah contoh kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu dengan salah seorang murid kita, karena ada kaduan bahwa Haikal akhir-akhir ini sering keluar masuk kelas saat pembelajaran berlangsung. Maka ketika saya panggil, kemudian saya coba lakukan restitusi, diharapkan setelah kegiatan restitusi dengan penanganan-penanganan yang sudah dilakukan tadi, kesalahan yang dilakukan Haikal itu tidak terulang lagi, karena dia sudah sudah melakukan validasi atas kesalahannya dan sudah menyampaikan keyakinan kelasnya seperti apa, dan diharapkan itu tidak terjadi lagi keluar masuk kelas terlalu sering. Baik Bapak Ibu, kita sampai bagian penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai amo, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita harapkan dari pertemuan kita kali ini Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar aksi nyata yang saya lakukan, tapi benar-benar diharapkan penerapan disiplin positif di CT 41 Kabupaten Tebo bisa terlaksana dengan baik. Demikian pemaparan aksi nyata dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Pak Sarif. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan materi tentang disiplin positif. Bagaimana cara kita untuk menangani anak-anak yang masalah ke depannya. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, saya sebagai moderator, kalau ada salah dan jamal saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haikal, terima kasih. Haikal sudah datang ke ruangan Bapak. Begini Haikal, sesuai informasi dari guru piket, Bapak dapatkan informasi bahwa akhir-akhir ini Haikal seringkali keluar masuk kelas. Apa memang demikian Haikal? Iya Pak. Sering Haikal keluar masuk kelas akhir-akhir ini? Sudah berapa kali? 4 kali Pak. Sudah 4 kali ya? Oke. Haikal, sebenarnya pelanggaran yang kita lakukan itu kesalahan bukan? Nah, Haikal kesalahan itu sebenarnya Bapak sampaikan begini, kesalahan itu manusiawi. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan gitu ya. Nah, dari kesalahan itulah kita belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kira-kira Haikal setuju atau tidak? Setuju Pak. Nah, sekarang coba kita cari solusinya. Ya, Haikal sering keluar masuk kelas, pasti ada solusinya, ya kan? Nah, sekarang Bapak tanya dulu, Haikal keluar masuk kelas itu apa sih sebabnya? Karena bosan Pak. Bosan? Kenapa bosan? Karena membuat saya ngantuk Pak. Oh, kalau belajar di kelas kamu bosan karena kamu membuat kamu ngantuk ya? Iya Pak. Nah, sekarang Bapak bertanya seperti ini, jika kamu sering keluar kelas, berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak? Iya Pak. Nah, kalau iya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin dan ketertiban Pak. Oh, disiplin dan ketertiban ya? Baik. Menurut kamu, disiplin dan ketertiban itu penting atau tidak? Penting Pak. Kenapa penting? Karena bisa membuat saya sukses dan saya bisa pintar Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang Piket sudah manggil Haikal, Bapak juga sudah panggil Haikal nih. Ke depan, kira-kira apa yang akan Haikal lakukan? Saya akan berubah Pak, tidak akan keluar kelas lagi Pak. Baik. Nah,
Bagus sekali Haikal ya. Haikal sudah menemukan solusinya. Berjanji tidak akan keluar kelas lagi. Seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak. Haikal sudah menemukan solusinya dan tentu apa yang Haikal lakukan ini akan Bapak komunikasikan dengan orang tua Haikal. Semoga nantinya hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Terima kasih Haikal ya. Ya. Silakan masuk ke kelas kembali. Terima kasih.